السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون ولعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hamba Allah, jamaah sidang salat Jumu'ah yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan, yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini kita memasuki Jumat terakhir dari bulan Dzulhijjah dari tahun 1446 Hijriah, di mana hendaknya mengakhiri tahun 1446 Hijriah. Patut bagi kita semua untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi, melihat sudah sejauh mana prestasi amal ibadah yang telah kita lakukan selama tahun ini, untuk kita perbaiki di tahun baru, di minggu yang akan datang. Untuk itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan Al-Fakir untuk mengajak para jamaah sekalian bermuhasabah melalui sebuah tema, jalan selamat di tengah kerugian, sebagai renungan dari satu dari surat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Asr atau surah Wal Asr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Asr meskipun sangat singkat, hanya terdiri dari 3 ayat, namun mendapat perhatian yang sangat serius dari para ulama karena begitu dalam kandungan yang terdapat di dalamnya. Al-Imam Syafi'i di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, seandainya Al-Quran itu hanya diturunkan hanya berupa surat Wal Asri, maka cukuplah bagi manusia sebagai pedoman hidupnya. Al-Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Miftahus Sa'adah, beliau menyebutkan bahwa surat Wal Asri adalah surat yang amat sangat penting, yang mengajak kita untuk melakukan manajemen dalam kehidupan yang baik. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabir, beliau menyebutkan bahwa surat Al-Asr adalah merupakan inti dari seluruh ajaran agama, baik yang bersifat moral maupun yang bersifat sosial. Al-Syekh Sayyid Qutb di dalam kitabnya Tafsir fi Zilalil Quran, beliau menyebutkan bahwa
surat Wal Asri adalah sebuah deklarasi terhadap nilai kesuksesan kehidupan seseorang, bahwa kesuksesan dan keberhasilan bukan diukur dari harta, jabatan, dan kesuksesan duniawi lainnya, tetapi dari 4 nilai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wal Asri tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejenak bagaimana Allah menyebutkan 3 ayat ini yang bisa menjadi pandangan dan pedoman hidup bagi kita semua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut al-asr, wal asri, demi masa, demi waktu, sebagai penegasan terhadap begitu pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Waktu adalah sebuah anugerah dan waktu juga sebuah ujian. Ia akan menjadi saksi bagi manusia apakah waktu itu digunakan dengan kebaikan atau malah sebaliknya digunakan untuk keburukan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Perlu kita renungkan kenapa di dalam ayat ini Allah menyebutkan sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia berada di dalam kerugian? Para ulama menyatakan hal itu dikarenakan bahwa manusia Allah berikan potensi yang sangat dahsyat, yang sangat besar dan sangat luar biasa, tetapi banyak sekali manusia yang sering menyia-nyiakan potensi yang Allah berikan tersebut. Allah memberikan potensi kepada manusia berupa kemampuan berpikir, potensi akal, potensi hati, potensi kebebasan, potensi memilih. Namun banyak manusia yang salah, bahkan memilih jalan yang tidak memberikan manfaat yang abadi buat dia. Manfaat yang abadi dalam arti manfaat jangka pendek di dunia maupun manfaat jangka panjang di akhirat, sehingga waktu itu terbuang percuma, sehingga kemampuan mereka tidak dimaksimalkan dan dibiarkan secara sia-sia. Ulama juga mengatakan bahwa manusia di dalam kerugian ini maksudnya adalah karena manusia kurang menyadari dan tidak mengerti apa tujuan dari hidupnya. Di dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di permukaan bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka hendaknya manusia di bumi ini adalah berusaha menjadi wakil Allah, dalam tanda kutip perpanjangan tangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tujuan hidup yang lainnya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah lain tidak lain bukan adalah melakukan pengabdian yang terbaik kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Namun Allah tidak menginginkan manusia tidak mempunyai guidance, petunjuk untuk tidak berada di dalam kerugian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut bahwa kerugian itu bukan final, bahwa ada jalan keluarnya. Allah langsung memberikan solusinya, yaitu 4 pilar yang membuat seseorang tidak akan merugi. Artinya kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beruntung, untuk bangkit dari potensi kerugian,
dan itu bisa dilakukan dengan memegang 4 pilar dalam kehidupan. Yang pertama, Allah menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itulah yang tidak akan merugi, yang memiliki kelandasan keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi spiritual mereka, lalu dimanifestasikan, dibuktikan dalam bentuk amal nyata. Wa amilus salihati, dia buktikan iman itu dengan amal saleh sebagai manifestasi iman dalam tindakan. Wa tawasau bil haqqi, dan dia manusia berusaha saling menasehati, saling memperbaiki dalam kebenaran, membangun masyarakat berakhlak, bermoral dan berakhlak dan beradab, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk melaksanakan kebaikan, disertai wa tawasau bis sabri, saling berwasiat terhadap kesabaran, tahan uji, teguh dalam melaksanakan kebaikan dan memperjuangkan kebaikan di saat hidup sudah semakin edan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua sangat hafal dengan surah Wal Asri ini. Tinggal lagi bagaimana kita berusaha mengamalkan dalam kehidupan kita, terutama sebagai renungan di akhir tahun menjelang tahun baru di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan hari-hari ke depan hari-hari yang terbaik buat kita semua. Selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashkuruhu haqqa syukrih wa ashhadu an la ilaha illallah syahadat abdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu أن الله صلى على نبيه قديما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.